يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم. ولن يبيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صالح معمول صالح شأن الله ومبادئ في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا باليد أن الله علينا بالعارفين ويفقهنا بالدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء المرزوقين إنما كانوا من مشارك العاملين مع الوالدين خصوصا الوالدين هذا الكتاب المبارك. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا ولمعلمنا في الدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا سيما المرحوم اللهم لا شيء لا في جسم الله بأجساد الإسلام لا يبيننا اللهم أستمع لا شيء من الله وكل شيء لا يبين محمد وعلي الأنصار المسلمين المسلمين المرحوم اللهم لا شيء لا بيده ولا من الميسير في أحاديث محمد شاهد سنين من الإمام ولا شيء من التوسيل في أمان من الإمام ولا شيء يسبق الله من الهداية يهدي خالد من من يهدي وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'an bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala rahimahullah faslun ay hadha faslun. Ini satu pasal. Al-mughalladzatu takburu bi sab'i ghaslatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Al-mughalladzatu, najis mughalladzah itu atau najis yang berat itu, tathuru menjadi suci bisa dari ghuslatin dengan 7 basuhan ba'da izalati 'ainiha sesudah menghilangkan zat najisnya. Ihdahunna biturabin, salah satu dari 7 basuhan itu biturabin dengan menggunakan tanah. Al-mana annal hukma fin najasatil mughalladzati annama tanajjasa biha yathuru bi sab'i ghaslatin la aqalla ba'da izalati 'ainiha ay wa wasfiha ihdahunna mamzujatun bi turabin yujzi'u faqiyut tayammum. Al-makna penjelasannya, annal hukma, bahwa hukum in najasatil mughalladzati pada najis mughalladzah itu, annama tanajjasa biha, bahwa apa yang terkena najis dengan najis mughalladzah itu, anjing dan babi ya, yathuru itu bisa menjadi suci, bisa beri ghaslatin la aqalla, dengan 7 basuhan la aqalla, tidak boleh kurang ya. Jadi kalau najis yang lain itu sekali aja bisa ya. Kencing ya, kemudian kotoran kita ya, kemudian darah asal hilang zatnya, sekali siram udah bisa dihukumkan bersih ya. Apalagi kalau najis mukhaffafah ya, kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ya, air susu ibunya, itu cukup dicipratkan dengan air ya.
Kalau najis mughalladah ini harus 7 kali dengan air ya. Salah satu dari 7 basuhan itu menggunakan tanah ya. Nggak boleh kurang dari berapa? Nggak boleh kurang dari 7 ya. Ba'da izalati ainiha, sesudah hilang zat najis itu ya. Kalau dia berupa air liurnya ya, dihilangin dulu. Diapain dulu? Hilangin dulu ya. Nah, itu hilang baru dihitung satu ya. Jadi 7 ini bukan termasuk menghilangkan najis itu ya. Nggak bisa kita misalnya udah 3 kali basuhan tuh najis baru hilang kotorannya, misalnya 3 kali siram baru apa? Hilang. Itu belum dihitung ya. Makanya disebut di sini ba'da izalati ainiha, sesudah hilang zat najisnya itu. Ai wa wasfiha, artinya sifat najis itu. Ihdahunna mamzujatun biturabin, salah satu dari 7 basuhan itu mamzujatun, dicampur biturabin dengan tanah. Yujzi'u faqiyut tayammumi, yang memadai syarat-syarat tayammum. Tanah itu memenuhi syarat apa? Untuk tayammum. Sebab debu itu untuk bertayamum kan ada syaratnya ya. Nggak boleh dicampur dengan bedak lain ya, kapur misalnya, bedak, tepung ya, atau mutanajis ya, abu yang habis dikencingin ya, itu nggak bisa diapain, bisa dipakai. Bahkan debu yang mustakmal, debu yang apa? Jadi bukan air doang mustakmal. Mustakmal tadi dipakai. Maksudnya kalau kita habis nepuk di tempat abu ya, untuk tepukan yang pertama, yang kedua jangan di situ lagi. Karena kalau kita di situ lagi berarti apa? Mustakmal. Termasuk ketika kita mengusap tangan. Jangan sampai ketika mengusap tangan kanan dengan telapak kiri ya, itu telapak kiri kita kena telapak apa? Kanan yang belum kita gunakan. Mustakmal ya. Iya. Karena ini untuk apa? Untuk keabsahan ibadah kita ya. Memang kalau dalam Syafi'iyah itu lebih detail, lebih hati-hati ya, kayak tayamum. Tayamum kalau tangan yang sakit, muka bisa wudhu, tangan kanan bisa, kiri yang sakit itu kan wudhu dulu. Wudhu dulu, entar lempengan tangan kiri baru apa? Tayamum. Nah, ini kan jarang orang tahu. Sakit tangannya di tangan kiri langsung aja dia apa? Tayamum. Ya sama kayak orang di atas pesawat itu pada tayamum. Ya padahal mazhab Syafi'i nggak bisa di atas pesawat apa? Abunya kagak. Abunya apa? Nggak ada. Ya. Kecuali kalau bertaklid kepada mazhab yang lain. Ini kan buat orang-orang yang berilmu. Kalau kita orang awam ya udah ikutin aja cara Syafi'i. Bagaimana? Ya udah sholat aja. Nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum. Ya. Namanya as-sholah lifaqidit tahurain. Ya, sholat ya, ketiadaan 2 alat suci. Nggak ada abu, nggak ada air, nggak ada abu. Bisa. Ya udah langsung sholat ya. Itu sah. Ya. Itu apa? Sah. Ya namanya lihurmatil waqti. Ya. Ya kalau kita tayamum sih boleh-boleh aja, memang gak ada gunanya. Nggak ada apanya, nggak ada gunanya, kecuali mazhab Hanafi itu ya, karena ada mazhab Hanafi mengartikan kata-kata sahih dan thayyibah ya.
Itu kan kata Allah dalam Quran, fatayammamu sha'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan sa'id. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, sa'id itu turabun lahu gubar, tanah yang ada abunya. Kalau mazhab Hanafi, apa aja yang ada di permukaan bumi bisa, nggak mesti abu, nggak mesti apa, di pohon, di mobil, boleh. Ya, cuma itu kan mazhab apa? Mazhab lain. Ya, kenapa bapak-bapak nggak boleh kita mazhab lain? Supaya tidak campur aduk. Kalau yang udah Hanafi silakan Hanafi. Ya, yang Syafi'i jangan diapain Pak? Campur aduk. Kalau campur aduk namanya talfid. Namanya apa? Talfid. Mencampur adukan mazhab dalam satu ibadah. Ya. Kita disuruhnya itu taklid. Disuruhnya apa Pak? Taklid. Ya. Ya. Nggak benar juga Pak. Kalau orang ibadah disuruh langsung Quran hadis. Ya, emang kita bisa apa? Suruh ngertiin inna atau innaka aja kagak bisa. Surat yang paling pendek coba lo artiin, kagak ngerti. Mau langsung Quran hadis. Nah, ini kan ngaco. Ya, yang boleh begitu itu mujtahid. Orang-orang yang memang ngerti hukum, ya, usul fikihnya ngerti, banyak ilmu. Ya. Nah itu harus dipahami. Jadi debunya ini debu yang memenuhi syarat apa? Tayamum. Na'am yakfihuna at-tinur rabbu. Ya, cukup di sini bukan hanya debu, ya, bukan hanya tanah yang memenuhi syarat tayamum, tapi boleh juga at-tinur rabbu, tanah yang lembab. Tanah yang lembab, asal dia suci boleh. Karena ini nggak persis seperti orang apa? Tayamum, ya, pakai lumpur aja apa? Bisa, ya. Tanah mengandung air atau air mengandung tanah, ya. Falau lam tanzila ainun najasati awasbuha illa bisitti ghaslatin matalan husibat wahidatun wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaduhu wa ma dzukira min ishtiratit taqribi haitsu lam yakunil mutanajjisu turaban wa illa lam yushtarat fa in asaba ay at-turabu wa ghayruhu wajaba tatribu. Falau lam tazila, maka jikalau tidak hilang ainun najasati, oleh zat najis itu, najisnya belum hilang, kotoran anjing, kotoran babi, disiram karena banyak, enggak langsung habis, ya. Awasmuha, atau sifatnya, ya, baunya misalnya, illa bisitti ghaslatin, kecuali hilang itu bisitti ghaslatin, dengan 6 kali basuhan, masalah seumpamanya, sekali kagak hilang, 2 kali kagak hilang, 3 kali kagak hilang, belum bersih bener. Bersihnya pas 6 kali, ya. Ya, seumpamanya begitu. Husibat wahidatun, itu basuhan yang ke-6 dihitung 1. Basuhan ke-6 dihitung, sama bapak wudhu nih, ya. Belum sampai sikut, ya. Udah ulang lagi yang kedua, baru sampai sikut, dihitung berapa? 1. Dihitung belum sampai, rata dulu, ya, baru dihitung. Kalau kita mau mendapatkan sunnahnya 3 kali atau at-tamrin, ya, sunnah berapa kali?
3 kali. Ya, itu hitung 1. Lebih dari itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh tadi kurang. Yang nggak boleh apa? Kurang. Ya. Jadi kalau wudhu itu sunnahnya 3, ya. Kurang, ya. Itu berarti kita tidak mendapatkan sunnah, mendapatkan wajib saja. Begitupun kalau lebih. Nah, dihitung lebih itu kalau tadi ada basuhan yang tidak sempurna. Dengan bareng, ya. Yaitu dalam wudhu namanya tayamun. Namanya apa? Tayamun artinya mendahulukan kanan daripada kiri. Itu berlaku pada tangan dan kaki. Tapi kalau telinga itu bareng, ya. Kalau telinga bareng. Nah, ini bapak-bapak lagi ngomongin 6 dihitung 1. Ini yang agak rumit ini kalau kita sholat. Bapak-bapak takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus ragu, kayaknya niatnya nggak pas ini. Ulang lagi, Allahu Akbar. Ya. Nah, di kedua itu baru merasa apa? Pas. Diterusin sholatnya. Padahal justru itu nggak sah. Ya. Jadi kalau kita udah sempurna takbir Pak, tapi ragu ini benar apa nggak tadinya? Takbir yang kedua itu untuk membatalkan takbir pertama. Takbir kedua untuk membatalkan, baru takbir yang ketiga kita mulai lagi Allahu Akbar. Ini jangan orang bahas ini. Hah? Batalkan dengan sama. Iya. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ini kadang-kadang kurang emang belum tahu. Yang belum apa? 3 ragu. 4 Allahu Akbar. Baru yakin, belum masuk. Itu membatalkan yang 3. Ya, membatalkan yang baru masuk yang ke dan seterusnya ini. Ini kan hal-hal yang apa namanya, yang sepele tapi harus diperhatikan. Ya, ya ini seperti itu. Ya kalau 6 kali baru hilang, berarti dihitung berapa Pak? 1. Sebab tadi 7 kali nggak boleh kurang. Sama kita wudhu tadi saya bilang, walaupun udah 3 kali, tapi sampai 3 kali nggak pernah sikut, yang nggak dihitung 1. Belum dihitung apa? 1. Ini kan Pak yang kita takut. Kita mah dalam hati sholat udah beres. Padahal kan segala sesuatu harus disuruh pakai apa Pak? Ilmu. Dan Nabi jauh-jauh hari udah ngomong, saya di zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku, mereka sih sholat wala yusallun, tapi tidak dianggap sholat. Ya, belum menggugurkan apa Pak? Kewajiban. Makanya pelajaran-pelajaran kayak begini, walaupun kita udah tahu, diperhatiin. Ya, yang udah tahu jadi tambah apa? Tambah tahu, dijaga. Ya, yang belum tahu, yang kurang-kurangnya diperbaiki sambil kita minta ampun kepada Allah. Ya. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawalu. Wala yadurru, dan tidak merusak, tidak merusak keabsahan baqa'u launin aw rihin, sisa warna, aw rihin atau bau yang asura zawaluhu, yang sulit hilangnya. Ya, itu dimaaf, ya. Jadi tidak mengganggu keabsahan.
Ya, sama kita mau kena darah nyamuk nih, udah dicuci, disabunin dikit, tapi masih kelihatan, nggak apa-apa. Ya, udah diapain Pak? Cuci, kagak hilang. Ya. Nah, tapi nanti beda. Ya. Untuk dimaafnya orang biasa dengan tukang potong ayam. Kalau tukang potong ayam, tukang potong sapi itu dimaafnya agak lebih banyak, ya, karena dia sehari-harinya kenapa Pak? Gak ada, ya. Kalau kita enggak. Ini karena kita kan mau menghadap kepada Allah yang Maha Suci, ya, maka nggak boleh bawa apa Pak? Kotoran yang nampak, kotoran yang nggak nampak sih kayak dalam perut nggak Pak, ya. Wa ma dzukira min istiratit takrib. Haitsu lam yakun al-mutanajjisu turaban. Dan tidak merusak juga ma dzukira, apa yang disebutkan min istiratit takrib, dari persyaratan at-tatrib. Tatrib artinya mencampurkan dengan tanah. Dari kata-kata turab. Haitsu lam yakun al-mutanajjisu turaban. Haitsu sekiranya lam yakun, ya, al-mutanajjisu, bukan adalah yang terkena najisnya itu turaba, bukan tanahnya yang terkena apa? Najis. Seperti tadi saya bilang, kalau timbang dikencingin kucing, itu tanah najisnya jadi apa Pak? Mutawassito. Ini yang repot Pak, anjing ngangkat kakinya, kencing di situ, ya itu abunya jadi apa? Mughalladho. Ya. Ini kan ngomongin bagaimana kalau yang dibersihkan abunya, ya, atau tanah, ya. Karena tetap bisa bi ghuslatin ihdahunna biturab. Wa illam yustarat, wa illa lam yustarat, jika tidak yang terkena najis itu bukannya tanah, lam yustar, tidak disyaratkan. Fa in asaba ay at-turabu, maka jika mengenai najis itu, ya, at-turabu oleh tanah, wa ghairuhu dan selainnya, sama wajabat tatribuhu, wajib dengan menggunakan debu juga untuk menghilangkan najis, ya. Nah ini wawasan, bukan hukum untuk dipakai, ya, asal tahu supaya nanti kalau melihat ada yang begini di negara lain kita nggak apa, kaget. Nah kalau mazhab Hanafi itu tidak disyaratkan pakai abu, boleh pakai deterjen, boleh pakai apa? Sabun, boleh. Nah, kemudian berikutnya, bahwa yang wajib dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah, ya, itu semua mazhab, semua mazhab. Tapi alasannya beda-beda Pak. Yang mengatakan dalam hal anjing itu dibasuh 7 kali karena anjing itu najis hanya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain Pak, anjing itu tidak najis. Anjing itu apa? Nah, jangan heran ntar kalau di negara-negara yang mazhabnya Maliki, Hanafi, ya, itu pada miara apa Pak? Anjing. Tapi tetap kalau kena di 7 kali. Alasannya apa? Itu namanya ta'abbudi. Melakukan itu karena memang itu ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Lebih mereka melihatnya untuk kesehatan. Karena di antara binatang yang berbahaya itu Pak, liurnya anjing sama apa? Dan sekarang terbukti. Sekarang orang nggak boleh miara babi itu dekat rumah. Sebab kalau babi sakit, gampang apanya Pak?
nular enggak. DNA-nya sama dengan manusia, gampang nularin apa? Termasuk anjing, Pak. Ya, anjing kalau kena gigit, ya, ada yang disebut dengan penyakit apa, Pak? Rabies. Penyakit anjing gila. Nah, ya, ini wawasan aja. Ya, zaman kan apa? Udah zaman medsos. Karena ada orang kudungan pakai lenteng-lenteng anjing, jangan kaget kita. Apalagi zaman sekarang, Pak. Saya pernah itu, Pak, lagi mau pergi umroh, ya, karena di pesawat itu bukan cuma orang mau umroh, ya, anjing bisa naik pesawat sekarang. Nah, di bawah kita anjing. Itu hal kayak gitu udah, Pak, biasa. Ya. Wal afdalu fi tadribi masjud turabi bil ma'i qabla wad'ihi ala mahallin najasati wa yajuzu wad'ut turabi thumma subbal ma'i wa aksuhu thumma subbal ma'u wa aksuhu wa ja'lut turabi fil ula haitsu la jarma wala wasafa lin najasati afdalu fi ghairil akhirati wala yu'taddu bitakribi qabla izalatil jarmi mutlaqan wala qabla izalatil wasfi illa in azalahal ma'u al musahabu lit turabi wal afdalu bitatribi, dan afdolnya di dalam menggunakan abu, ya, saat membasuh 7 kali, salah satunya dengan apa? Abu. Itu masjud turabi bil ma'i, mencampurkan tanah dengan air, ya. Tanah dengan air diapain, Pak? Dicampur qabla wad'ihi ala mahallin najasati, sebelum, ya, meletakkannya di atas yang ada najisnya, itu tempat najis. Wa yajuzu wad'ut turabi, dan boleh saja meletakkan tanah, gosok dengan tanah dulu, ya. Tsumma subbal ma'u, kemudian dituangkan apa? Air. Gosok dulu bekas apa namanya tadi tuh? Bekas najisnya, baru disiram dengan air. Wa aksu, atau sebaliknya, siram dulu baru digosok dengan, ini mah bebas. Jadi nggak disyaratkan harus apanya dulu nih, abu dulu, tanah dulu, baru air, air dulu, baru tanah, atau dicampur. Tapi abdulnya tadi, ya, mencampur tanah dengan air, ya, kemudian dibersihkan dulu, ya, ya, walaupun tadi disyaratkan najis itu udah hilang, ya, zatnya udah hilang. Haitsu la jaroma, sekiranya tidak ada zatnya, wala wasafa, begitupun tidak ada apa? Sifatnya, lin najasati, bagi najis itu afdol, itu lebih apa? Lebih utama. Diilangin dulu. Tsumma fi ghairil akhirati, kemudian bukan pada selain akhir basuhan. Boleh juga. Wala yu'taddu bitakribi qabla izalatil jarami mutlaqan. Wala yu'taddu, dan tidak dihitung bitatribi, dengan menggunakan tanah itu, menggunakan tanah belum dianggap qabla izalatil jarmi mutlaqan, sebelum zat najisnya itu hilang, itu tidak dianggap secara mutlak, tidak dihitung, ya. Mutlak tidak apa ini, tidak dihitung. Jadi dihilangin dulu zatnya. Kalau rasa-rasanya mah itu tadi tidak mengapa, ya, apalagi kalau emang perasaannya susah dihilangi, ya. Kalau kita kan begitu, Pak, kadang-kadang apa-apa harus yakin banget, ya, sampai air setengah bak udah habis, kitanya masih belum yakin.
Nah, begitu juga nggak benar. Ya. Itu sama saja boros, ya. Menghambur-hamburkan apa Pak? Air, apalagi airnya pakai pam. Ya. Bulan Maret pam sampai 3 kali lipat itu, masya Allah. Ya. Mahal, ya. Mahal, ya. Nah itu hukum-hukum kita harus diperhatikan. Sama di masjid ini Pak, ini nggak boleh sembarangan kita pakai air. Kalau airnya boleh apa Pak? Bayar. Tapi kan air kagak bayar. Itu jet pumpnya bayar juga. Ya, jadi nggak boleh sembarangan gunain apa Pak? Air, apalagi di masjid. Ya, jangan iseng-iseng nyuci motor, ya. Nyuci sendal, jangan. Itu orang air diwakafin bakal apa Pak? Wudhu, bakal istinja, ya, bakal ibadah. Ya, nanti itu akan dibahas pada bagian-bagian masalah membahas air, ya. Wala qabla izalatul wasfi, begitupun sebelum hilangnya sifat daripada najis, illa in azalahal ma'ul musahabul turabi, kecuali jika menghilangkannya sifat najis itu, ya, al ma'ul musahabu, oleh air, ya, yang disertai atau dicampur dengan apa? Liturab, dengan tanah, ya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, dengan bahasan ini, ya, pesan yang paling penting yang harus kita hayati adalah bahwa agama kita itu mengajarkan apa Pak? Kebersihan, ya, kebersihan, ya, apalagi di tempat-tempat yang suci, ya. Di masjid ini kebersihan dan kesuciannya harus diapain Pak? Dijaga. Sampah aja kita nggak boleh, sampah, ya, apalagi najis, ya, itu lebih-lebih nggak boleh, ya. Ini yang harus betul-betul diperhatikan, bukan cuma kita menghilangkan najis-najis yang disebutkan ini, ya, mutawasito, ya, mukhafafah, mughalladah, ya, tapi secara umum, ya, kita harus menghayati nilai-nilai kebersihan yang ada di dalam apa? Agama kita, ya. Wallahu a'lam. Silakan yang mau nanya. Satrofi, silakan. Nggak ada Satrofi. Tadi tentang ya, ya. Ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Jadi bapak-bapak, berikut ini nanti akan dibahas tentang apa yang disebut najis ainiyah dengan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang kelihatan, ya, kencing basahnya ada, darahnya apa? Kelihatan. Nanti ada najis yang udah nggak kelihatan. Punya cucu ngendong-ngendong apa Pak? Cucu nggak pakai pampers kena kencing. Ya namanya kencing anak kecil kan kagak bau. Tapi itu anak udah makan macam-macam, berarti najisnya udah apa? Udah mutawasito. Dicium kagak bau. Ya. Itu masih wajib dihilangkan nggak? Masih wajib dihilangin nggak? Kan udah menguap itu sama panas matahari. Masih wajib dihilangin nggak? Wajib, ya, karena hukumnya apa itu? Najis hukmiyah. Barangnya nggak ada, tapi hukumnya masih apa? Beda dengan sesuatu yang memang kita ragu. Contoh begini Pak, kucing kita lihat habis makan bangkai, habis makan tikus. Habis makan apa Pak? Tikus, ya. Kemudian habis makan tikus dia pergi Pak, nggak kelihatan sama kita. Balik lagi,
Balik lagi jilatin air di bak kita, Pak. Itu kira-kira air di bak jadi najis apa enggak? Belum tentu. Kalau kucingnya nggak kemana-mana, habis makan bangkai langsung jilat, najis. Tapi kalau dia pergi kemana-mana, bisa jadi dia udah jilat air di, itu namanya sesuatu yang kita belum tahu. Kalau sesuatu yang kita yakini, nggak bisa menghilangkan status hukumnya. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan tidak bisa disingkirkan oleh keraguan. Kalau kita yakin. Makanya bapak-bapak kalau kita kemana-mana, jangan bikin susah diri. Kemana-mana mau wudhu nyari air susah, ada setengah ember, pakai nanya yang punya rumah, Bu, ini mustamal apa kagak? Ya, meleset itu. Jangan pakai apa? Nanya, udah pakai aja, karena kita nggak tahu. Kembalikan ke hukum asal air. Air itu suci sama Pak, kemana-mana bapak kencing nih. Tadi celana kena apa kagak ya? Makanya Nabi suruh kalau habis kencing cipratin. Habis kencing amin Pak. Supaya kita nggak syah. Ini basah apa ya? Oh, air. Ya. Kalau kita cuma ragu, ya, kembali kepada hukum asal celana itu kita pakai. Tadi kita makainya atau kemarin kita pakainya habis dicuci nggak? Habis cuci, oh berarti suci. Nah itu kaidahnya al aslu baqa'u makana ala makana. Begitu. Kalau kita tahu dia mengencing di situ udah jangan. Ya, kecuali kita duga-duga kayaknya bekas kencing anjing, itu enggak. Ya. Ini Pak, banyak nanti kaidah-kaidah ini berlaku. Bapak ragu wudhu batal apa enggak? Enggak. Enggak batal. Udah sembahyang aja. Hukumnya begitu, ya. Satu lagi, Ustaz Robi. Soli ya. Ya. Jadi sholatnya sebagaimana kamu melihat aku shollu kama ra'aitumuni. Kita Pak enggak melihat Nabi sholat. Yang melihat siapa Pak? Tabi'in. Tabi'in, sahabat. Yang melihat apa Pak? Sahabat. Tabi'in melihat enggak? Enggak. Sebab tabi'in itu orang yang ketemu sahabat dan dia beriman. Jadi untuk melihat Nabi sholat, tabi'in melihatnya kemana Pak? Ke sahabat. Ya. Tabi'ut tabi'in melihat enggak Nabi sholat? Enggak, makanya melihatnya ke tabi'in. Di sini pentingnya kita mengikuti ulama. Ya, apalagi Nabi mencontohkan sholat Pak, enggak sama untuk hal-hal yang sifatnya apa? Sunnah, cabang. Kalau rukun semuanya sama Pak. Jumlah rakaat misalnya. Jumlah rakaat semuanya sah. Tapi soal apakah Nabi angkat tangan, apakah Nabi sedekap, itu kadang sedekap, kadang enggak. Ya, hal-hal ini yang berubah-berubah. Ya, makanya kita harus meyakini apa yang kita baca ini kan sampai Pak. Ini kitab ini Pak kalau diurut-urut sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar lagi kepada gurunya. Abu Yusuf belajar lagi, atau Imam Malik belajar lagi kepada sahabat belajar kepada Nabi. Jadi meyakininya begitu Ustaz Robi. Dan itu disuruh sama Nabi dan disuruh sama Quran. Kalau Quran nyuruhnya apa Pak? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti cara Nabi sholat, bertanyalah kepada ahlu dzikri. Orang yang ahli Quran, yang ngerti, mujtahid.
Ya, atau kata Nabi apa Pak? Ittabi'ul ulama. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Kalau aku udah nggak ada, ikutilah siapa Pak? Ulama. Ya, kalau sekarang dijauhi. Cukup? Ya boleh satu lagi. Ya, ya. Ya, Nabi nggak pakai kacamata. Nabi belum pakai kacamata. Boleh. Ya nggak apa-apa. Selama nggak menghalangi anggota sujud, ya. Ya, yang penting itu sorban jangan di sini, jangan di bawah. Ini harus kalau kacamata nggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi demikian Bapak, bagus ada yang bertanya supaya ada pintu ilmu. Supaya apa? Pintu ilmu. Ya. Mari kita baca doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.